Baik, nampaknya diskusi kita semakin hangat di sidang polemik pada malam hari ini. Kita harus kembali lagi bersidang. Betul. Dengan ini skor saya cabut kembali. Oke. Akan semakin hangat karena wakil dari Menteri Pertanian sudah datang, Pak Mulatno, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kita mengimpor daging untuk menurunkan harga. Artinya karena ada pasokan yang kurang sehingga harus impor. Apakah sapi lokal tidak bisa menutupi itu sehingga harus minjam dari negara tetangga sana? Nggak cukup. Nggak cukup. Sapi lokal kita sudah kita hitung untuk memenuhi bulan ini nggak cukup. Nggak cukup. Jadi harus impor. Nah, itu memang apakah nanti dengan impor itu merupakan jawaban untuk harga saja dan tidak merusak sistem peternakan lokal ke depan? Itu tidak bisa dijawab hari ini datang sistem berubah. Nah, perlu jangka panjang itu, Pak. Ya, inti yang kita hadapi sekarang kan bagaimana pemerintah membuat harga itu stabil. Dan untuk harga clear, kita percaya aja sama presiden, selesai. Tinggal sekarang bagaimana ke depan itu harga bisa stabil baik, peternak juga tetap untung dalam berusaha, pedagang juga mesti untung dalam menjual dagingnya. Pedagang itu sebenarnya nggak suka juga kalau harganya tinggi masalahnya. Jadi karena takut pembeliannya nggak ada. Tapi yang penting harga berapapun, yang penting untungnya yang tetap. Gitu. Dan peternak juga harus dapat keuntungan juga yang layak juga gitu. Itu penting, jangan sampai satu dienakan, yang satu dirugikan. Jangan, dua-duanya harus untung. Bagaimana membuat peternak tetap bisa untung, padahal untuk membanjiri pasar supaya harga bisa turun itu harus memanggil sapi-sapi dari luar. Jadi kita lihat begini, Pak, di Indonesia ini 90% lebih itu ternak sapi khususnya dimiliki oleh peternak-peternak kecil. Yang pemilikannya 2-3 ekor. Yang mana tidak semuanya itu dibisniskan. Jadi ketika mereka itu menjual sapinya, saya sering melihat di banyak tempat, itu kalau jual 3 ekor, 4 ekor, itu dia nyewa angkutan, call zaman dulu namanya itu. Kalau 4 ekor sapi dijual, berarti 4 orang juga ada di situ. Masing-masing punya satu-satu. Datang ke pasar, itu pun baru mulai dijual. Terus sampai di situ, harga kalau nggak deal, ya sudah, kalau nggak deal pulang aja. Nah kalau pulang dia kan kepepet, daripada pulang nggak dapat duit, nanti rugi lagi, ongkos bayar, terpaksalah dia dijual. Artinya kerugian di peternak luar biasa tinggi. Ketidakpastian itu dipegang sampai ke pasar, akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Nah ini harus kita hilangkan suasana seperti itu. Caranya bagaimana? Kami sudah membuat program. Jadi di setiap suatu kawasan, misalnya satu desa, di desa pedalaman sekali, ya, di situ setiap ada 1.000 ekor, kita kup oleh pemerintah, kita bina mereka 4 tahun berturut-turut. Kita ajak mereka bisnis berjamaah. Apa namanya berjamaah? Berarti ya harus punya cara yang sama. Memeliharanya sama, pemberian pakan sama, tujuannya sama, semuanya berjamaah lah. Apa makna jamaah itu? Jadi nanti kalau jualan harganya juga sama. Sebelum pembeli itu membeli sapi ke mereka, ini orang nggak perlu bergerak ke pasar. Si pembeli biar datang ke tempat mereka itu. Harga sudah oke, deal, mau beli 1 truk, 2 truk, situ ada. Karena kita kup 1 desa atau 2 dengan jumlah yang minimal 1.000 tadi itu, Pak. Nah dengan demikian, Pak, tidak ada ketidakpastian. Yang adanya pasti, kualitasnya juga seragam, karena selama 4 tahun dalam berjamaah tadi itu, orang-orang pintar akan datang ke situ semua, Pak. Orang perguruan tinggi datang ke situ ngajar, orang pemerintah juga di situ, orang swasta juga ngajar semua. Ini salah satu cara bagaimana memutus rantai, di mana peternak menjual dengan harga pantas, konsumen harganya juga tidak terlalu mahal. Ya, silakan. Jadi menurut saya begini, Pak. Jadi sapi lokal itu kadang-kadang tidak bisa menggantikan sapi impor. Kebutuhan di DKI dan sebagainya. Kadang-kadang. Oleh karena itu, dalam jangka pendek mau tidak mau pemerintah itu harus membebaskan untuk impor.
untuk jangka pendek nih. Karena Tetap tadi itu harus iya, apalagi Bapak itu bilang 4 tahun, ya kan? Selama 4 tahun ini kan tidak berarti artinya kita harus import. Import ya nggak usah pakai kuota-kuota. Kalau kuota itu kan memberi kesempatan akhirnya untuk berkolusi dan lain sebagainya gitu loh. Jadi dengan cara demikian, atau misalnya pemerintah ini punya nih di Australia sana itu, sehingga sapi yang didatangkan di sana yang sudah bagus kualitasnya, karena sapi lokal itu asal usulnya tidak diketahui, sehingga kualitas itu sangat bervariasi. Ya. Sampai kita nanti punya betul-betul induk sapi grand parent yang teridentifikasi dengan jelas, barulah kita punya sapi yang bermutu, dan itu perlu waktu panjang. Kalau Nah, tadi sekarang sampai Pak Mulatno dengan cara berjamaah, berarti soal standar itu bisa disatukan? Itu masih lama, karena bibitnya berbeda-beda. Bapak itu betul. Ya. Jadi sekarang ini udah bebaskan aja dulu. Ya, masalah itu sudah belasan tahun. Nah, Nggak mungkin selesai dalam tempo 4 tahun juga nggak bisa. Oke. Tapi kami mulai mendidik mereka itu 4 tahun. 4 tahun itu kan nggak bisa tuh 1 juta kita 4 tahun selesai, enggak. 4 tahun itu mungkin berapa ratus ribu. artinya selama pasokan sapi lokal itu memang tidak bisa menutupi permintaan pasar, tetap kita harus impor. Ya harus, nggak ada jalan lain. Ya. Saya bisa nambahkan dari Prof. Mulatno. Jadi memang penting ya untuk mengorganize tadi ya peternak ini agar mereka cara berternaknya baik, akademisi datang dan lain sebagainya. Tapi mungkin juga penting juga memberikan semacam identification number buat hewan sapi ini. Karena ya sapi ini kan harganya mirip sepeda motor sebenarnya dan mungkin lebih mahal. Kalau ini bisa dikasih identification number misalkan, jadi bisa diamati. Misalkan dari dia lahir, terus kemudian sampai besar, dari peda, terus kemudian sapi muda, terus kemudian siap potong sampai 2,5 tahun ataupun 4 tahun tadi misalkan, itu akan bisa diamati dan kita bisa mempredik gitu. Misalkan kebutuhannya kapan, oh ini ada sapi yang siap potong seperti ini, di mana saja, oh di sana tempatnya. Jadi ada identifikasi number. Siapa yang harus mendata, menyampaikan data dan prediksi segala macam itu? Saya kira kita bisa ngatur. Nanti Pak Mulatno, Prof. Mulatno saya kira punya cara tersendiri saya kira untuk mencoba membuat semacam identifikasi itu. Karena penting. Selalu berbelas-belas tahun kita akan seperti ini terus kalau tidak dipotong. Dan harus ada upaya-upaya pemotongan, saya sepakat juga dengan Prof. Mulatno tadi. Memang harus seperti itu. Tapi memang dari sisi sapinya sendiri harus coba diamati gitu kira-kira. Jadi perkembangan seperti apa, termasuk juga kesehatannya. Bagaimana motongnya. Karena RPH kita itu juga punya kapasitas yang terbatas. Dan itu menjadi bottleneck tersendiri saya kira kalau misalkan RPH-nya juga ada masalah saya kira gitu kapasitasnya. Pak Wahyu, Bulog punya tugas baru menjaga pasokan dan stabilisasi harga. Kalau bicara tentang data tadi, apakah Bulog memiliki data-data seperti apa kebutuhan pasokan dan permintaan? Yang pasti tadi seperti disampaikan Prof. Mulatno, Pak Dirjen, bahwa pasokan sapinya berkurang, artinya tidak cukup, pasokan sapi kita kan tidak cukup, itu berarti kan harus impor. Ya. Nah, pemerintah sebetulnya, Presiden Jokowi sudah mendesain Bulog menjadi lembaga yang bisa menyangga. Dan ini pentingnya, saya katakan tadi bahwa hari ini kita tergopoh-gopoh karena ada kenaikan harga, padahal daging harus didatangkan dari Australia, dari negara-negara produsen daging misalnya. Tapi kalau hari ini kita sudah punya persediaan daging yang cukup dan itu dikuasai oleh pemerintah melalui BUMN-nya, melalui Bulog misalnya, itu akan bisa lebih cepat. Dan kalau tadi diperdebatkan juga misalnya bagaimana konsumsi itu dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi tidak mau dengan daging beku, sebagian besar masyarakat menunggu daging murah. Bukan beku atau tidak beku, daging murah. Yang penting harganya terjangkau. Ya, hari ini kami mendatangkan untuk importasi 300 ton tadi dibongkar bersama-sama. Itu dagingnya bagus. Daging bagus. Kalau dikatakan bahwa daging impor itu kurang bagus, daging bagus. Harganya murah. Kami jamin kami bisa menjual dengan harga 80.000. Nah, sekali lagi kalau tadi Pak Dirjen mengatakan dalam masa tunggu ini kita belum punya daging yang cukup, belum punya sapi yang cukup, maka impor daging menjadi salah satu jalan keluar. Karena saya yakin Presiden juga memperhatikan tingkat konsumsi daging. Kalau hari ini kita membeli mahal, siapa yang mau beli daging? Nah, kalau sudah 80.000, insya Allah barangkali banyak yang membeli daging. Saya ke Bung Arif lagi. Saya masih tetap salut dengan keberanian Bapak Presiden menentukan harga 80, harga di tahun 2012, 4 tahun
silam. Apakah ini hanya memang sudah dihitung secara matang sehingga kemudian sampai kepada angka itu atau bagaimana? Semuanya dengan perhitungan matang ya. Sederhananya begini ya, kita ngambil mekanisme pasar aja yang umum yang berlaku gitu. Sekarang dengan kebutuhan yang begitu besar di Indonesia menjelang Lebaran, didatangkan daging dari Australia, harganya kurang lebih sekitar $4,7 sampai di Jakarta katakanlah seperti itu ya. Kemudian ditambah biaya transportasi segala macam, mungkin jadi sekitar 70.000 lah katakanlah seperti itu ya. Jadi harga 80.000 itu bukan sesuatu yang achievable, bukan sesuatu yang tidak bisa dicapai gitu ya. Itu yang achievable gitu, itu satu. Nah kemudian yang kedua, kita harus melihat bahwa sebenarnya diberikannya peran Bulog itu ya dalam melakukan proses stabilisasi harga pangan, terutama misalnya dalam menjelang hari-hari keagamaan, hari Idul Fitri ini adalah misalnya untuk memberikan satu, itu seperti yang saya katakan tadi, membentuk struktur pasar yang baru. Bulog membuat keseimbangan baru, ya membuat keseimbangan baru. Kita kan tahu bahwa impor sapi ini kan ada aja terus gitu ya, apalagi misalnya bakalan. Ya, sapi bakalan. Nah, sapi bakalan tuh sekarang ada di mana? Kan itu juga harus dipetakan ketika dia diimpor, 4 bulan digemukkan, dipotong atau tidak gitu, atau ya kan nunggu menjelang Lebaran misalnya, kan seperti itu. Hal-hal yang seperti itu kan juga harus kita lihat. Nah, kemudian yang kedua, dengan struktur pasar yang baru ini yang lebih fair, yang lebih adil, yang lebih terbuka, maka kemudian yang namanya peternak sapi itu dapat memahami, mengetahui berapa end price itu berapa, gitu loh ya. End price itu berapa? Karena kalau kita tahu ya bahwa sapi dari peternak itu masuk ke rumah pemotongan itu harganya disparitasnya udah jauh sekali tuh. Karena banyaknya rantai, panjangnya rantai. Belum lagi dari rumah pemotongan sampai ke pasar. Gitu. Itu juga panjang tuh, gitu loh. Nah, justru disparitas harga yang begitu lebar inilah yang kemudian harus kita selesaikan. Ya, menyelesaikannya dalam waktu cepat melalui instruksi Presiden. Harga harus 80.000 misalnya. Nah, setelah itu, setelah Lebaran nanti kita lihat apakah kemudian semua pihak bekerja dengan serius, termasuk dari Kementerian Pertanian ya, karena begitu banyaknya barang yang masuk ini kan ada yang 4 bulan kemudian. Baru baru dipotong misalnya seperti itu ya. Kalau yang datang adalah bakalan, ya kan? Harga kembali naik atau tetap stabil gitu. Harapan kita momentum ini membentuk satu kestabilan harga yang sifatnya jangka panjang gitu. Jadi tidak mendadak ketika impor murah, nanti impor dihentikan melonjak kembali. Oke. Baik, Pak Mujleh, nggak terasa istirahat lagi? Betul, sangat tidak terasa. Saya menikmati sekali diskusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan juga bisa memberikan gambaran dan juga bisa memberikan solusi. Karena ini persoalan yang sangat kompleks ya. Wah, sangat kompleks sekali. Banyak tingkatan-tingkatannya. Kompleks perumahan. Itu kompleks, Pak. Tapi yang terpenting adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan harga terbaik untuk rakyat. Biar rakyat itu tidak penasaran. Seperti sebuah lagu. Kalau belum bisa aku mendapatkan daging sapi yang menjadi rebutan, sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Iya, asik. Iya. Baik, kita skors dulu.